Bagaimana perasaannya hari ini teman-teman semuanya? Sudah siap kembali ke tempat masing-masing untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Ya, pasti rasanya ingin tetap di sini bersama teman-teman yang baru dikenal dan juga menikmati Tuhan juga dan persekutuan di dalam KNM ini. Tapi teman-teman, KNM ini diadakan untuk memperlengkapi teman-teman semua dan untuk mengutus teman-teman. Jadi dibuat untuk mengutus teman-teman kembali ke panggilan teman-teman, ke tempat teman-teman sekalian. Ya, tadi pagi ketika bangun, mengingat bagaimana perjalanan KNM ini, ya aku bersyukur kepada Tuhan karena KNM ini sendiri bagiku juga adalah sebuah keajaiban. Teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi di Indonesia bisa berkumpul bersama-sama menyatukan hati untuk dipersiapkan, dibentuk oleh Tuhan dan diutus bagi misi Tuhan. Teman-teman coba lihat teman-teman yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, kelak mungkin 3 tahun, kemudian 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian akan ada pertemuan-pertemuan yang tidak terduga. Kalian bisa mensyukuri inilah teman-teman alumni dari KNM 2025. Kelak juga kalian akan datang ke tempat ini sebagai abang kakak senior yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai kalian di dalam panggilan kalian masing-masing. Selama kurang lebih 5 hari ini, kita telah berjalan bersama, melewati banyak hal yang berharga. Kita telah mendapatkan dan mendengarkan begitu banyak hal. Mulai dari eksposisi pasal demi pasal kitab Daniel, tentang kondisi dari berbagai daerah dan kondisi bangsa, peluang serta ancaman yang ada, hingga pembahasan tentang misi dan berbagai hal lainnya yang memperkaya kita dan menggerakkan kita. Semua ini tepat seperti yang dikatakan pemazmur. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan segala pekerjaanmu yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Itu sebabnya teman-teman di penghujung KNM ini, mari kita menjadi saksi dan memberitakan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kiranya kita terus taat dan setia untuk bersaksi, sambil mengimani bahwa di balik segala yang kita lihat, di balik segala yang kita rasakan, Allah tetap memerintah. Allah masih memerintah. Ia bukan hanya memegang kendali, tetapi juga mengatur dan menggerakkan segalanya menuju penggenapan rencananya, membangun kerajaannya yang kekal. Seperti firman-Nya, Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Mari dengan berdiri kita nyatakan iman kita kepada Allah dengan menyanyikan God and God alone. Creating all. These things we call our own.
Gimana jadinya Han? Udah di approve? Ponakannya si bapak tuh yang jadi kepala tim perencanaan. Wah, kok gitu sih? Kan lu capable untuk posisi ini. Apa coba kurangnya? Kurang koneksi. Udahlah Han, kayaknya emang nasib kita deh ngerjain hal-hal administrasi kayak gini tanpa ternotis. Enggak Jun, kita harus berjuang supaya kita nggak stuck gini-gini aja. Yakin banget Han? Ya, ini namanya beriman. Gimana kalau lo gue kenalin aja sama anaknya si bapak divisi 1 itu. Mana tahu kalau lo jodoh, lo bisa naik jabatan. Gini-gini ya, gue jomblo bermartabat. Masa gue naik jabatan gara-gara ordal? Ya kan di sini udah biasa. Ya, yang lain aja deh. Lagian kalau gue putus, repot. Nanti gue mesti pindah divisi. Ya yang kali ini jangan sampai putus lah. Kan udah jelas masa depannya. Masuk aja. Halo, selamat siang dengan Watergate Bookshop. Ada yang bisa dibantu? Oh, oke. Saya cek dulu buku itu ada stoknya atau enggak, Kak. Sebentar ya. Oh iya, siap. Oh, di kami masih ada stok, Kak. Oke, boleh. Kakak ada nomor WhatsApp Bookshop kami? Nanti Kakak tolong WhatsApp ke kami. Nanti saya akan kirimkan detail pengiriman dan juga pembayarannya. Oke, baik. Siap. Terima kasih, Kak. Selamat siang. Happy reading. Iya, mari. Thank you. Halo. Aku mau ambil paket ya. Oh, oke. Sebentar ya. Kasih. Ya, shalom teman-teman sekalian, rekan-rekan. Ya, pertama mungkin teman-teman bingung, ini ada bapak-bapak semua di depannya mau ngapain gitu di Camp Nasional Mahasiswa ya. Saya perkenalkan, ini adalah senior-senior kita, aktivis pelayanan perkantas sejak tahun yang paling senior di sini ada Pak Teguh namanya, dari tahun 71. Ada yang belum lahir pasti kan ya, 71. Yang lain saya nggak bisa sebut-sebut, nanti saya nggak jadi nutup ini ya. Ya, rekan-rekan sekalian, biasanya sebagian kita tahu ya kalau saya berdiri di sini di awal pasti untuk membuka ya. Kalau di akhir berarti aduh sedih ya. Mau dilanjutkan? Mumpung ada para founder kita biasa suruh biayain semua sini gitu ya. Ya, saya mau tanya dulu deh, siapa yang sudah menikmati berkat firman Tuhan di tempat ini? Wih, luar biasa semua. Siapa yang sudah menikmati berkat jasmani di tempat ini? Jangan lupa, nanti siang terakhir saudara makan bergizi ya. Siapa yang sudah dapat teman baru di tempat ini? 700 orang kan ya. Siapa yang sudah dapat teman hidup di tempat ini? Oh, ada yang sudah. Yang belum tolong waktunya tinggal makan siang ya, waktunya tinggal makan siang. Oke. Siapa yang sudah bayar di tempat ini? Atau siapa yang belum bayar? Ya, kita bersyukur ya, camp ini dicukupkan dan ditolong oleh Tuhan di dalam pelaksanaan selama 5 hari ini. Maka itu saudara sekalian, bercahayalah melalui karya, tapi itu akan hanya bisa terjadi kalau saudara taat dan setia. Maka mari kita mengukir sejarah. Teman-teman, inilah sejarah di mana 800 orang di tempat ini kita siap untuk berkarya dalam dunia ini. Amin. Tapi taat dan setia mengerjakan misi Allah
menyiapkan profesi kita dengan sangat tekun di dalamnya, meskipun tidak mudah dan kesukaran di depan mata. Nah mungkin saudara, ini singanya masih dalam kandang. Mungkin kalau dia keluar, dia siap menerkam saudara, gitu kan ya. Siap, atau saudara yang akan ada di perapian nanti begitu. Nah, mungkin kita melihat bahwa ini terkurung begitu ya. Tapi sebenarnya di depan kita ada banyak tantangan dan sesuatu yang bisa menggoda dan membuat kita tidak siap. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara mengukir sejarah, kalau kita bicara tentang taat dan setia, sebenarnya ada satu tokoh yang sungguh saya kagumi juga. Beliau sudah sangat luar biasa memberikan inspirasi untuk taat dan setia hingga hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tokoh itu adalah Jonathan Limbong Parapak. Dan sekaligus beliaulah yang memulai pelayanan perkantas di Indonesia. Nah satu kalimat yang beliau katakan, saya kutip, mudah-mudahan nggak salah ya, ada orang yang salah. Inspirasi terpenting adalah firman Tuhan sehingga menjadi terang tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi bangsa dan negara. Makanya firman Tuhanlah yang hidup di dalam diri dan yang kemudian mendorong untuk kemudian menjadi terang bagi bangsa dan negara, bagi dunia ini. Nah dalam kiprahnya luar biasa, ketaatan dan kesetiaan itulah yang kemudian membuat satu gerakan besar untuk pelayanan yang ada di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, daripada saya menceritakan banyak hal, beliau hadir di sini. Jadi saya akan memberikan waktu sekitar 5-10 menit. Pak, jangan lebih ya Pak, saya ada waktu. Untuk men-sharingkan, menyaksikan apa yang menjadi, kenapa beliau taat, kenapa beliau setia. Silakan Pak Jonathan bisa. Luar biasa, saya hadir di ruangan ini menyaksikan 800 lebih termasuk pengurus dalam satu pertemuan yang tidak pernah saya pikirkan akan terjadi. 60 tahun yang lalu saya bertemu dengan Sun Siregar di Melbourne. Kita berdoa bersama, 2 orang berdoa untuk pelayanan mahasiswa di Indonesia. Tidak pernah berpikir bahwa sekarang yang hadir 800, tetapi di seluruh Indonesia Tuhan sudah hadirkan mungkin ratusan ribu. Sungguh luar biasa, dan saya betul-betul terharu dan kagum melihat saudara-saudara hadir. Pertama kali mengadakan camp di hotel mewah gitu. Artinya luar biasa kasih karunia Tuhan yang telah memberkati pelayanan perkantas yang kita mulai juga di Jakarta. Saya berdoa dengan Pak Sun Siregar almarhum, hanya 2 orang. Dan kita waktu itu akhirnya dari 2 menjadi beberapa orang. Dan kita sepakat untuk memulai pelayanan perkantas. Itu semua oleh karena karya Tuhan. Dan karena saudara-saudara hadir pada saat ini, sungguh-sungguh merupakan berkat dari Tuhan yang tidak kepikir pada waktu masa lalu. Saya bersyukur, memuji Tuhan, karena saudara-saudara berasal dari seluruh Indonesia. Tidak kepikir bagi saya bahwa pada satu saat jumlah pelayan di perkantas sudah berapa? 275 ya, 275. Ini kan secara manusiawi miracle. Tetapi itu karena kasih karunia Tuhan. Tadi di dalam apa yang ditampilkan,
setia dalam segala hal. Saya bersyukur khususnya teman-teman yang duduk di depan ini sudah membuktikan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan dipakai Tuhan. Ini ada profesor di bidang kesehatan yang di rumah sakit ya Siloam. Ada yang lain yang sudah melayani berkaitan Pak Tony yang sudah rektor. Ini kan semua kita berbicara tentang setia dan taat. Dan tidak hanya setia dan taat di pelayanan perkantas, tetapi kita setia dan taat di berbagai tempat. Tuhan sudah izinkan saya menjalani segala tempat di mana harus tetap taat dan setia. Saya pernah di PMA, saya pernah di BUMN, saya mengalami bermacam-macam ujian-ujian untuk korupsi dan macam-macam. Taat dan setia. Mengapa saya dibekali seperti kalian? Karena kebersamaan dalam persekutuan itulah yang memberi keyakinan kepada saya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertai. Dan itu terbukti asal kita setia. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan masuk di dunia pendidikan. Sekarang saya sudah 20 tahun lebih jadi rektor. Dan kemarin saya harus memimpin mahasiswa baru. Kita menerima 6.500 mahasiswa baru yang masuk di Pelita Harapan. Luar biasa karunia Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang hadir di camp ini, saya bersyukur dan kagum kalian hadir bersama-sama. Saya berdoa kiranya kehadiran saudara-saudara di sini yang 800 mudah-mudahan nanti seperti dari 2 orang menjadi ratusan ribu. Sekarang 800 bisa menjadi berapa ratus ribu ya nanti. Itu kalau kita setia kepada Tuhan. Karena itu saya sampaikan kepada saudara-saudara, saya sudah menyaksikan kasih karunia Tuhan dan tidak pernah ragu. Sudah menghadapi begitu banyak tantangan, tidak pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Dan karena itu, dunia di Indonesia menantikan kita untuk terus melayani Tuhan di universitas, di berbagai tempat, di pemerintahan, di masyarakat. Marilah Tuhan yang mengutus kita sehingga kita selalu setia dan taat dan setia dimanapun kita berada, menjadi terang dan garam, menjadi bukti bahwa siapa yang setia mengikuti Yesus, Tuhan akan pakai menjadi berkat. Dan saya doakan supaya kalian juga siap yang sudah hadir di camp ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di waktu-waktu yang akan datang. Jangan merasa bahwa saya hanya dari daerah. Saya dulu orang kampung. Saya gembala kerbau di desa. Tidak pernah berpikir. Tetapi itu karya Tuhan. Sehingga Tuhan sudah memberikan saya berkesempatan untuk bersaksi di berbagai dunia. Dunia bisnis, dunia teknologi, dunia internasional, dunia pemerintahan. Itu semua saya tidak bisa ngerti kecuali mengatakan ini karunia Tuhan. Dan saya berdoa kiranya saudara-saudara para mahasiswa yang hadir pada saat ini siap untuk dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun sudah berada di seluruh Indonesia. Percayalah, saya percaya
bahwa Tuhanlah yang akan mengantar saudara-saudara, mengantar saya untuk terus dipakai oleh Tuhan asal kita setia dan taat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi selamat kepada seluruh mahasiswa yang hadir dan yang mungkin mendengarkan. Dan selamat untuk kembali ke ladang kesaksian, ke ladang pengabdian. Pasti Tuhan akan memberkati saudara-saudara dan menjadi berkat. Tuhan dimuliakan, kalian menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita meringkas seluruh hari pertama sampai hari terakhir, bagaimana meringkasnya gitu ya. Tapi saya ingin kita mengajak teman-teman kita semua membaca 2 ayat yang ya saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 dan juga ayat 15 saja. Yang ayat 12 yang pria membaca bersama ya, kemudian nanti yang ayat 15 yang wanita. Tidak ada pilihan lain, pria dan wanita. Oke, baik. 1, 2, 3. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih luas sekarang waktu aku tidak hadir. Saya akan menjadi baik dan tidak mudah. Saya anak yang tidak tercela dengan apa yang dibawah hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Teman-teman sekalian, kalau kita mau bicara tentang misi, maka kalau kita juga dengar sharing tadi dari Pak Jonathan, ada satu yang penting, yaitu komitmen. Tidak ada kepastian yang ada di depan kita bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tidak ada janji bahwa semua yang diupayakan bisa berhasil. Namun ada satu harapan yang ditorehkan bagi bangsa ini ketika kita mengambil komitmen bersama. Maka itu tetaplah bercahaya bagai bintang-bintang, tetaplah kata Paulus begitu ya. Yang memberi arah bagi jalan hidup banyak orang, menuntun kepada sebuah kepastian dan dengan sengaja menciptakan harapan baru bagi masyarakat. Itu sebabnya saudara, saya mengajak kita semua setelah kita mengikuti 4 hari, 5 hari ini di dalam camp ini, setelah kita ditempa dengan berbagai macam kesulitan ya, kesulitan tidur, kesulitan dapat teman hidup, kesulitan makan gitu kan ya. Karena bangunnya harus jam 5 pagi, digedor panitia, makan, waktunya makan. Kalau tidak lewat loh punya makanan begitu kan ya. Kita tetap harus berani gitu, menjaga dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan setiap saat. Berani menantang ketidakbenaran, berani berbeda dengan arah dunia ini. Walaupun kita akan berhadapan dengan singa dan api. Dan kita perlu tetap ya, meski ada tantangan, meski akan menderita, tidak digoyahkan untuk terus mengerjakan panggilan Allah yang Allah berikan. Maka itu dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena panggilan kita di dalam misi yang kita bangun itu membutuhkan profesional-profesional yang siap menempa dirinya, menempa potensinya, menempa diri sebagai misionaris-misionaris Allah yang bekerja dan bergerak di dalam profesi yang Tuhan sudah hadirkan, yang sudah kita tekuni. Dan miliki terus pengetahuan, wawasan untuk siap diutus ke berbagai tempat di belahan Indonesia, belahan dunia ini. Serta hidup, sekali lagi hidup sebagai anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk meniti jalan Allah di depan kita. Siap saudara? Maka itu ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Allah akan menjadikan kita adalah cahaya-cahaya kebenaran yang menuntun banyak orang meraih harapan dan menemukan Allah. Saudara, dunia ini mungkin kita lihat makin gelap, makin jahat, makin korup gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir, apakah memang dunia ini makin jahat, makin gelap, ataukah cahaya kita, orang Kristen, mahasiswa-mahasiswa Kristen sudah makin redup, makin tidak terlihat, dan bahkan padam. Setelah kalau makin padam, makin tidak percaya, maka dunia ini makin gelap. Kalau kita semua, bayangkan 700 orang, 800 orang, terus bercahaya di berbagai tempat,
tidak ada kegelapan. Kegelapan tidak mungkin ada ketika cahaya ada. Ya, teman-teman sekalian, Camp Nasional Mahasiswa itu bukan sekedar event, bukan sebuah warisan kegiatan, tapi ini bicara warisan visi yang dihidupi sejak awal di dalam pelayanan perkantas dan sejak awal ketika kita masuk dalam pembinaan-pembinaan yang ada. Ini adalah movement yang siap menggerakkan kita untuk mengerjakan visi Allah. Itu sebabnya kenapa kita terus menekuni pemuritan, menyiapkan adik-adik kita. Sehingga pada waktunya juga bukan hanya kita yang diutus, tapi setiap orang itu diutus untuk mengerjakan misi Allah. Maka kita perlu menjalani jalan iman di depan kita. Mungkin kita tidak dapat menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan saat ini. Ya. Namun kita meyakini kita telah menyiapkan jalan bagi generasi selanjutnya untuk menikmati keindahan Tuhan. Saudara, rekan-rekan sekalian, saya meyakini Bapak Ibu kita yang di depan ini tidak pernah berpikir untuk gimana hasilnya nanti ya. Tapi saya meyakini ya, mereka menorehkan sebuah harapan bagi generasi ke depan dan akhirnya kita menikmati harapan itu. Kita menikmati kasih setia Tuhan. Tapi mohon maaf tidak bisa satu-satu, saya suruh panggil bersaksi ya. Tadi keroyok panitia saya kalau lewat-lewat jamnya begitu. Jadi teman-teman rekan-rekan nanti bisa kalau habis ini makannya bisa bisa ngobrol sama bapak-bapak ini, ibu-ibu ini di depan. Ya. Jadi ini yang harus kita siapkan diri kita. Ya. Ini yang harus kita kerjakan ketika tadi malam saudara juga sudah mengambil komitmen. Gitu kan ya. Saudara sudah melangkah lebih jauh. Satu langkah untuk ini saya Tuhan. Ini saya siap diutus. Saudara masih ingat kan komitmennya ya? Jangan hanya di Google Form aja, G-Formnya diisi terus habis itu lupa begitu ya. Dan itulah langkah pertama kita. Dari tempat ini pulang ke daerah masing-masing, siapkan diri ya. Lakukan persiapan-persiapan, doakan terus pergumulan dan apa yang sudah diambil komitmen untuk supaya kita dapat dipakai oleh Allah. Dan tadi malam saudara, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengambil komitmen itu, itulah waktunya kita mewujudkan mimpi kita. Mengambil komitmen itu bukan sekedar mencentang, ya kalau dulu mencentang kan, kertas lembar-lembar ya. Lembur-lembur tengah malam ngitungin gitu ya siapa komitmen apa begitu kan ya. Sekarang G-Form langsung kan ya, langsung set gitu ya. Tapi kita bukan hanya sekedar mencentang, kita sedang menorehkan hati kita dalam momentum hari ini ya, yang tidak akan pernah terlupakan. Nanti saudara 5 tahun, 10 tahun lagi ketemu reuni gitu kan ya, atau ketemu adik-adiknya saya ikut KNM 2025 begitu kan ya. Nah teman-teman sekalian, ini yang tadi malam yang sudah kita torehkan hati kita di lembar atau G-Form itu. Google Form yang teman-teman sudah isi. Ada 519 orang yang siap bermisi di dalam misi holistik. Profesinya menjadi bagian dari itulah misinya. Ya. Dan ada 46 staf orang yang siap menjadi staf perkantas. Perkantas siap nggak terima mereka? Ada pekerja misi 20 orang. Mungkin ini saya sedikit jelasin. Mohon maaf panitia, saya minta waktu sedikit untuk menjelaskan pekerja misi ini. Saudara, pekerja misi ini yang dimaksud bukan hanya saudara diutus untuk ke pedalaman, ke hutan-hutan dan sebagainya. Jadi misionaris membawa Alkitab banyak gitu ya. Karena kalau bawa Alkitabnya pasti kan Alkitab ini ya, hard copy ya. Kalau di HP kan kita nggak mungkin kan bagi HP gitu kan ada Alkitab gitu ya. Ini bicara tentang profesi kita lah yang kita lakukan untuk bermisi di daerah-daerah di mana Tuhan panggil kita. Ya. Jadi bukan harus jadi full time yang saya mau jadi misionaris yang kemana-mana ke pasar apa penginjilan apa. Enggak, di mana-mana kita dengan profesi kita bekerja di sana, itulah misi kita. Nah kalau ada yang masih mau ngisi nanti bisa lah ya. G-Formnya masih dibuka, masih bisa diisi gitu ya. Setelah itu, tapi panggilan ke daerah tertentu begitu.
Nah, inilah komitmen kita semua. Dan kalau camp ini sebentar lagi berakhir, walaupun teman-teman sih enak ya sebentar lagi berakhir pulang gitu ya. Panitia pusing tuh mempertanggungjawabkan uangnya, mempertanggungjawabkan macam-macamnya, siapa yang belum bayar, nagih lagi dan sebagainya. Tapi camp ini mungkin eventnya berakhir. Tapi hidup kita belum berakhir. Kita harus terus taat dan setia. Dan kita menanti camp 2028, 3 tahun lagi. Dan teman-teman ini bagian komitmen yang teman-teman sudah tunjukkan juga untuk camp 2028. Wow, gratis semua nanti kalau ini dapat gitu ya. Tapi pengalaman saya banyak yang gak bayar komitmen-komitmen ini ya teman-teman ya. Dari sejak tahun 2013 saya urus komitmen-komitmen itu. Ingat ya, ini janji teman-teman di hadapan Tuhan ya. Nanti kalau enggak saya keluarkan singa ini, saya suruh datangin. Tapi entah salah hitung, tadi malam kan kayaknya habis nangis apa itu kan, waktu ngetiknya nolnya mungkin kelebihan apa itu ya. Saya sih mau suruh hitung ulang, mau ganti gitu. Tapi saya khawatir teman-teman punya iman sebenarnya di sini gitu kan. Kalau saya ganti kan saya nggak beriman gitu kan ya. Gitu ya kan, habis ini kan teman-teman punya iman. Setelah ini lulus dapat kerja, kemudian karirnya naik jadi direktur, jadi apa gitu kan ya. Saya akan sumbang besar untuk KNM. Mungkin kan di situ kan ya. Ya. Saudara bayangkan kalau kita memang ini mungkin nilainya besar dalam arti camp ini besar saudara. Camp ini hampir 3M. Itu hanya kepanitiaan. Belum lagi kalau saudara di daerah-daerah kan. Rata-rata naik pesawatnya rata-rata 5 juta, ada yang 6 juta, belum suruh bayar lagi gitu kan ya. Bisa 10M kita mungkin gitu ya. Itu angka yang besar memang bagi perkantas gak bisa terbayangkan gitu ya. Tapi itu angka yang kecil untuk kegerakan misi Tuhan di seluruh Indonesia. Amin. Ya teman-teman sekalian. Mari saya mengajak kita semua untuk meneruskan jalan hidup kita di hadapan Allah. Mari saya ingin mengajak teman-teman yang sudah mengambil komitmen tadi, bisa ditampilkan lagi. Yang mengambil komitmen tadi untuk kita bersama-sama mendoakan terus, menekuni apa yang sudah kita torehkan di hadapan Tuhan. Saya mengajak teman-teman kita akan berdoa hari ini, saat ini. Dan saya akan mendoakan untuk teman-teman semua yang sudah mengambil komitmen di bagian ya, okay. Saya mengajak teman-teman yang sudah mengambil komitmen di misi holistik di dalam profesi itu untuk bangkit berdiri. Dan inilah saudara di hadapan Tuhan. Saya mengajak untuk teman-teman yang sudah mengambil komitmen untuk menjadi staf perkantas bisa berdiri. Dan saya mengajak untuk teman-teman yang sudah mengambil komitmen untuk siap diutus ke beberapa daerah, berbagai daerah, silakan bangkit berdiri. Dan kalau ada saat ini yang kemudian tadi malam bingung mau ngambil komitmen di mana, teman-teman bisa bangkit berdiri dan katakan, Tuhan saya mau berkomitmen untuk mengerjakan misi holistik, untuk mengerjakan dan siap dipanggil untuk menjadi staf perkantas dan siap diutus ke berbagai daerah. Mari kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita topang tangan untuk adik-adik kita ini. Kita bangkit berdiri dan kita menghadap mereka dan kita topang tangan untuk mereka. Dan mari kita mendoakan adik-adik kita ini. Bapa di dalam surga, pada hari ini, siang ini, kami membawa setiap orang yang sudah berdiri di hadapan-Mu, yang siap mewakili bangsa ini untuk diutus, untuk memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia yang makin merajalela ini. Tuhan, kami membawa anak-anak-Mu yang siap memberi dirinya, yang siap berhadapan dengan singa, yang siap berhadapan dengan api, yang siap menantang zaman ini untuk terus hidup dalam kebenaran dan siap diutus mewarnai zaman ini. Memberikan tawaran-tawaran budaya daripada kerajaan Allah di zaman yang sudah makin korup ini.
Tuhan kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka. Kiranya Tuhan menopang mereka. Kiranya Tuhan menjaga komitmen mereka. Dan kiranya Tuhan menyiapkan mereka dalam perjalanan mereka hari demi hari. Sehingga mereka terus menekuni, menjadi taat, setia sampai akhir hidup mereka. Melayani Tuhan, bermisi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun KM ini boleh berakhir, kami semua boleh berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk taat, setia, dipakai Tuhan, membawa bangsa ini di hadapan Tuhan, membawa perubahan bagi bangsa ini untuk menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah zaman yang sudah kehilangan kasih ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama pergi, kami mau bersama-sama mengutus, kami mau bersama-sama bergandeng tangan untuk mengerjakan misi Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada apresiasi abang kakak panitia yang sudah melayani kita selama 1,5 tahun. Untuk abang kakak pembicara, pada Bang Abe dipersilakan. Ya rekan-rekan, sebelum kita masuk pada apresiasi, saya mau tes ombak dulu. KNM 2025. Oke rekan-rekan, puji Tuhan di dalam camp nasional ini ketika kita barusan mengikuti ibadah minggu, persembahan yang terkumpul adalah sejumlah 9.353.500 rupiah. Dan persembahan syukur ini diperuntukkan bagi pekerjaan misi untuk daerah Tamong, Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Perkantas Jawa Timur. Jadi kiranya dana ini bisa terus dipakai untuk pelayanan ke sana. Dan kalau mungkin rekan-rekan ada yang ingin melanjutkan pelayanan tersebut dengan dana kalian, silakan ya. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada apresiasi. Kita bersyukur bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui camp ini. Dan Allah pakai berbagai orang yang dengan keunikannya untuk menyampaikan berkat-Nya melalui mereka kepada setiap kita. Kan itu yang pertama kita akan menyampaikan dan memberikan apresiasi kepada rekan-rekan pembicara, kakak abang kita para pembicara. Saya meminta untuk rekan-rekan yang disebutkan namanya untuk sekalian maju ke depan. Yang pertama yaitu Miss Kim Cheng sebagai pembicara utama, dipersilakan maju ke depan. Pendeta Alexander August Elias Nanlohi sebagai pembicara Dedication Service, silakan maju ke depan. Johan Andreas Santoso sebagai penerjemah, silakan maju ke depan. Anggriadi Riki Herwanto sebagai pembicara opening dan closing ceremony, silakan maju ke depan. Serta Lisman Komaladi pembicara malam budaya, silakan maju ke depan. Kita akan memberikan apresiasi kepada setiap pembicara. Yang berikutnya secara cepat kita akan memberikan apresiasi untuk para pelayan mimbar. Tim yang akan saya panggil harap berdiri di tempat. Yang pertama yaitu untuk opening ceremony tim pelayan Jakarta, silakan berdiri di tempat. Eksposisi 1 dan pleno 1 tim pelayan Makassar, silakan berdiri di tempat. Eksposisi 2 tim pelayan Kupang, silakan berdiri di tempat, jangan duduk dulu, berdiri di tempat. Malam budaya dan eksposisi 4 tim pelayan Medan. Eksposisi 3 tim pelayan Surabaya. Pleno kebangsaan 2 tim pelayan Malang. Dedication service dan closing ceremony tim pelayan Jakarta.
Mari kita bertepuk tangan memberikan apresiasi atas pelayanan mereka. Dan secara khusus untuk para pelayan closing ceremony, silakan maju ke depan menerima apresiasi dari panitia. Oh, nampaknya langsung saja ya to the point ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani di dalam ibadah kita dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Yang ketiga, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi para pemimpin kelompok, baik itu sharing maupun PA. Jadi untuk sekitar 117 PPA ataupun pemimpin kelompok sharing, silakan berdiri di tempat. Ini kakak dan abang kita yang dengan penuh kasih membimbing rekan-rekan, adik-adik sekalian. Mari kita apresiasi, puji Tuhan. Silakan duduk. Yang keempat, kita akan memberikan apresiasi untuk orang-orang yang bekerja di belakang layar, bukan maksudnya di layar ini, tetapi orang-orang sebagai tim kerja yang mungkin tidak terlalu kelihatan dan tidak menonjol, tapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Ada tim kerja film pendek KNM 2005, ada voice actress untuk video pleno kebangsaan tapi tidak hadir, ada tim kerja upacara, tim kerja multimedia, tim kerja dana. Ada juga tim dekorasi, tim kerja pelengkapan, tim kerja akomodasi, tim medis, tim kerja transportasi. Mari kita memberikan tepuk tangan apresiasi atas pelayanan mereka. The last but not the least, yang terakhir yaitu kita memberikan apresiasi untuk para panitia pengarah dan panitia pelaksana Camp Nasional Mahasiswa 2025. Kepada para panrah maupun juga panlak, silakan berdiri di tempat. Silakan, mari berdiri di tempat. Mari kita mengucapkan terima kasih, bertepuk tangan, berikan apresiasi untuk pelayanan mereka. Terima kasih kakak abang dan teman-teman atas pelayanan dan jerih lelahnya. Kiranya Tuhan yang terus pakai rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita akan mengikuti acara penyerahan obor pelayanan pengutusan KNM dari Panitia Jakarta kepada PHN, kepada Bang Alex, Mas Akung dan juga Kak Bebet dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Mandat untuk KNM telah dikembalikan ke pengurus harian nasional. Perkantas, kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan BPC Jakarta yang sudah menerima pelaksanaan KNM 2025. Dan juga untuk semua panitia pelaksana, kita berikan aplaus, terima kasih untuk pelayanannya. Obor pelaksanaan Camp Nasional ini akan diteruskan dan kita bersyukur rekan-rekan dari BPC Jawa Timur menerima mandat berikutnya untuk Camp Nasional Mahasiswa 2028. Saya akan menyerahkan kepada pemimpin cabang Perkantas Jawa Timur, Kak Akung, yang akan menerima mandat ini untuk KNM selanjutnya. Teman-teman sekalian, mari dukung terus dan kiranya KNM selanjutnya, KNM 2028, kita bertemu di Jawa Timur. Mari kita bangkit berdiri.
kita akan menutup rangkaian KNM 2025 dan kembali ke tempat kita masing-masing. Hai mahasiswa dan mahasiswi Kristen Indonesia, Tuhan memanggil kita untuk bercahaya seperti bintang di tengah dunia ini. Kiranya hidup kita Tuhan pakai untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kiranya hidup kita Tuhan pakai untuk menyatakan shalom Allah bagi bangsa kita dan bagi dunia yang Allah kasihi. Mari kita taat dan setia, bersinar bagai bintang. Mari kita tutup KNM 2025 dalam doa. Ya Tuhan, hati kami penuh dengan syukur, juga kekaguman akan kebaikan Tuhan bagi Indonesia. Dan secara khusus kami bersyukur karena lewat KNM 2025 ini kami menyaksikan Tuhan mengutus anak-anak-Mu. Ada sekitar 800 orang di sini dan kami semua mempunyai komitmen untuk bercahaya,
untuk bersaksi dalam karya. Tapi kami juga punya komitmen yang makin dalam bahwa kami akan taat dan setia. Kami bersyukur padamu ya Allah. KNM akan segera berakhir. Tapi pengalaman bersama-sama dengan Tuhan di hari-hari ke depan, hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang akan penuh dengan tantangan, hari-hari yang mungkin kami akan alami seperti Daniel bersama 3 sahabatnya. Tapi kami juga punya keyakinan yang sama, pengharapan yang kuat bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menjadikan kami berkat. Tuhanlah yang akan membuat kami bercahaya bagi bangsa kami ini. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk KNM ini. Terima kasih. Dan kami juga mau bersyukur ya Tuhan, karena di dalam KNM ini Tuhan sudah memakai begitu banyak orang menjadi berkat. Dan secara khusus kami mau bersyukur untuk Miss Kim Cheng yang Tuhan sudah pakai. Tuhan, kami berdoa supaya Miss Kim Cheng juga boleh menjadi orang yang terus taat dan setia. As long as she live and serve the Lord. Itu yang menjadi doa dan harapannya ya Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah untuk menjadi taat dan setia. Berkatilah Miss Kim Cheng dalam pelayanan-pelayanannya, baik di Malaysia maupun di East Asia. Tuhan yang akan terus pakai beliau. Tuhan, kami bersyukur juga untuk Johan yang Tuhan pakai membuat khotbah dalam bahasa Inggris menjadi bisa dimengerti. Kami bersyukur untuk pendampingan yang Tuhan juga pakai dia. Kami berdoa secara khusus untuk pokok doa yang dimintakan oleh Johan untuk para calon pemimpin KTB, para alumni muda. Tuhan berikan hikmat dan kasih yang berlimpah. Kami berdoa supaya Engkau juga memberikan dukungan bagi istri yang sedang menyelesaikan studi supaya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu ini. Dan bersyukur juga ya Tuhan, bersama-sama dengan kami ada saudara kami Lisman Jansek dari East Asia yang juga sudah menjadi berkat di dalam KNM ini. Kami mau berdoa terus buat Lisman supaya Engkau berikan stamina dan fokus yang jelas. Kami tahu pelayanannya membutuhkan fisik yang begitu kuat untuk traveling ke berbagai tempat dan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak. Masih ada setidaknya 7 visitasi pelayanan ke beberapa negara dalam 2 bulan ke depan. Dan berdoa supaya Tuhan memberkati Lisman dan juga secara khusus memberkati dia ketika dia harus memimpin sebagai General Secretary untuk 17 negara di East Asia. Suatu pelayanan yang tidak mudah. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau sudah memilih dia, Engkau juga yang akan melengkapinya dengan segala hal yang dibutuhkannya. Bapak, kami juga mau bersyukur untuk Sekjen Perkantas Nasional, Ricky. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya melayani Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang menolong dia menyelenggarakan tugasnya yang begitu berat di Perkantas Nasional. Berdoa supaya Tuhan terus tambahkan hikmat dalam mengelola pelayanan yang dipercaya. Ada begitu banyak tantangan ke depan, tapi Tuhan Engkaulah yang akan memberkati Ricky dan juga bersama teman-teman di PHN supaya mereka boleh mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Pendeta Alex yang Tuhan juga sudah pakai memberkati pelayanan-pelayanan kami di KNM ini. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati Alex dan juga keluarga untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan untuk terus melayani Tuhan. Tuhanlah yang paling utama di dalam pelayanannya. Engkaulah yang akan terus memberkati. Ya Tuhan, kami juga sadar, kami juga sangat diberkati secara khusus di KNM ini. Dan dengan begitu banyak pelayan-pelayan yang sudah tampil di atas mimbar ini, yang sudah tampil di atas panggung ini, orang-orang yang sudah memberi diri, mempersiapkan dan sudah melayani Tuhan. Engkau jugalah yang akan terus pakai mereka. Engkau jugalah yang akan terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kelompok. Ada begitu banyak kelompok. Juga kami berdoa untuk tim kerja yang sudah melayani Tuhan.
Terima kasih untuk pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk hati yang sudah diberikan untuk pelayanan ini. Engkau terus berkati mereka, supaya mereka terus juga jadi berkat dimanapun Tuhan pakai dalam pelayanan mereka. Kami juga sungguh bersyukur atas panitia yang sudah memberikan 1,5 tahun waktu mereka, mempersiapkan, mendoakan, menggumuli, berjuang di dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Engkau sudah memakai mereka sehingga KNM ini boleh kami lihat sebagai suatu momen yang sangat istimewa. Karena bukan saja pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik, tapi kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, di akhir dari KNM ini kami mau berdoa untuk seluruh kami, secara khusus untuk teman-teman peserta yang akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Tuhan, dengan segala keterbatasan dan mungkin tantangan yang mereka hadapi, kami berdoa supaya Engkau menyertai mereka, supaya perjalanan mereka pulang ke daerah mereka masing-masing boleh terlaksana dengan baik. Dan kami mau terus berdoa supaya berkat yang mereka sudah terima dari KNM ini mereka bawa pulang. Ada banyak orang nanti di sana, di daerah mereka masing-masing, yang akan juga menikmati berkat yang mereka rasakan di KNM ini. Tuhan, kami tidak putus-putusnya bersyukur, dan kami tidak putus-putusnya juga kagum akan kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah ya Tuhan, di akhir KNM ini semua hati kami hanya boleh mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih untuk KNM ini. Kami mau mengakhiri KNM ini dengan ucapan syukur dan memanjatkan setiap doa syukur dan doa permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami dan yang sudah memungkinkan segala sesuatu ini terjadi untuk pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa, dan kita semua yang percaya berkata amin.